sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Parung Kuda. Dan saat ini juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 201 900 403 720 dan NIM 221 4603. Pada kesempatan kali ini saya membuat video layanan konseling kelompok dengan 6 peserta didik kelas 9 dengan teknik RIBT. Video ini saya tujukan untuk uji kinerja PPG tahun 2022. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu menit. Tahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk, silakan duduk. Cari tempat duduk yang nyaman ya. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Tapi aku lagi demam, Bu. Tapi udah minum obat, udah membaik. Oh, Misha lagi demam. Sudah membaik? Ya. Ya, kita doakan ya semoga Misha lekas sembuh ya, sudah membaik ya. Amin. Dan sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Saya Bu, Bintang? Ya, silakan. sebelum mulai kegiatan ini alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, kita perkenalan lagi ya. Ibu tahu kalian pasti sudah kenal, tapi kalian kan dari kelas berbeda-beda. Betul atau tidak? Betul. Betul. Nah, kita perkenalan lagi, sebutkan nama, kelas, lalu warna kesukaan ya. Ya. Ditambah sama warna kesukaan. Oke, dimulai dari siapa? Dari Bintang. Silakan. Perkenalkan, nama saya Bintang Yosef Pratama dari kelas 9. Warna kesukaan saya hitam. Bintang. Oke, lalu Perkenalkan, nama saya Siapa Jota Desilva dari kelas 9B. Warna kesukaan apa? Nama saya Nazila Putri dari kelas 9, warna kesukaan putih. Perkenalkan, nama saya Adina Fadia dari kelas 9, warna kesukaan saya biru. Perkenalkan, nama saya Meisha Putri Siagian dari kelas 9, warna kesukaan hijau. Ibu mau tes konsentrasi kalian ya. Yang kesukaannya warna hitam tadi siapa? Bintang. Ya, betul. Yang kesukaannya warna hijau? Misha. Misha. Warna putih? Rehan dan Nazwa. Nazwa. Kalau yang muka? Sepa. Kalau yang biru? Artinya. Artinya, betul ya. Jadi kalian sudah berkonsentrasi. Ya, nah tujuan kita hari ini yaitu, ada yang tahu tujuan kita hari ini? Kita akan melaksanakan konseling kelompok ya, dengan dinamika kelompok. Nanti ya kita akan menggunakan asas ya. Asasnya itu apa? Asas kerahasiaan ya. Jadi yang tahu permasalahan ini hanya kita saja di sini, tidak ada yang tahu. Lalu asas keterbukaan ya, kalian bisa mengemukakan permasalahan yang kalian hadapi ya di sini. Lalu kenormatifan, kita saling menghargai pendapat kita satu sama lain ya, pendapat teman satu sama lain. Lalu asas kekinian yang terjadi saat ini, bukan yang tahun lalu atau tahun berikutnya gitu ya. Nah, oke, sampai sini kalian paham? Paham. Nah, baik. Nanti kita akan melakukan konseling kelompok ini 1 kali 40 menit ke depan, yaitu 1 jam. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya permasalahan kalian. Ya, dimulai dari siapa dulu? Meisha tadi. Boleh, Misha? Aku nge-pape Tahan. saya, Bu. Aku nge-pape di-upload ke media sosial. Alasannya?
Rasanya gara-gara pacaran, gara-gara putus sama pacar. Udah kayak 3 tahun gitu pacaran, tiba-tiba putus karena diselingkuhin. Nah, dari Nesya bercerita bahwa permasalahan dalam kehidupan yang kemarin itu, kenapa dia menggunakan vape ya, kamu merokok, karena alasannya itu putus dengan pacar, putus cinta. Ya, jadi di sini kita ibu tegaskan sekali lagi ya, pentingnya kita 3M, yaitu apa? Mendengarkan, memahami, lalu kita saling merespon pendapat satu sama lain. Ya, menurut kalian, apa betul atau sudah benar apa yang dilakukan oleh Nesya? Salah, Bu. Salah. Kenapa salah? Bintang? Karena dia melampiasinya ke rokok. Iya, ke hal-hal yang Negatif. seharusnya hal yang positif ya. Seperti apa contohnya, Han? Seperti melakukan kegiatan Lebih aktif di kegiatan ya, bisa di ekstrakurikuler ya, bisa di organisasi kayak kesiswaan gitu ya. Lalu siapa lagi yang mau bercerita? Siapa? Silakan. Aku ikut-ikutan UBM, Bu. Ikut-ikutan lu BM sama anak cowok. Iya. Hari apa Sepa kemarin? Iya. Ya Allah, Sepa ini tomboy banget ya. Jadi gini Sepa, saya kasih tahu ya, nge-BM atau naik kendaraan umum itu yang besar dengan anak laki-laki itu sangat berbahaya, betul atau tidak? Betul. Alasannya ada yang tahu kenapa berbahaya? Kan bisa jadi kecelakaan, bisa jadi Jatuh. Betul. Jadi itu sangat membahayakan keselamatan diri kita. Ya, betul? Betul. Selanjutnya, Nazwa, silakan. Ikut tawuran. Tawuran dengan Sekolah lain. sekolah lain. Kapan itu kejadiannya? Pas malam. Pas malam. Oh, berarti yang ibu dikabarin sama kesiswaan ada anak kita tawuran dengan sekolah lain, itu diantaranya ada kamu. Iya. Subhanallah, anak perempuan tawuran. Ya, menurut kamu Nesya bagaimana? Tidak, perlakuannya sangat tidak baik. Tidak terpuji. Iya, tidak terpuji. Kayak laki-laki banget, apalagi tawuran gitu, bawa-bawa senjata tajam, kan bahaya banget, bisa menghilangkan nyawa. Betul, jangan diulangi lagi. Ya. Lalu Rehan saya bolos lalu saya pergi main PS. bolos main PS. Dari rumah kamu berangkat ke sekolah. Lalu kamu tidak berangkat ke sekolah itu, kamu tidak ke sekolah, kamu lari main PS. Kamu ketangkap dengan kesiswaan. Yang kemarin ibu dapat kabar dari kesiswaan. Ya. Ya, Rehan. Ya. Menurut kamu bolos itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Kenapa Bintang tidak baik? Karena dia belum sekolah lagi, gak masuk sekolah. Ya. Jadi Dia sudah membohongi orang tua. Rehan sudah membohongi orang tuanya. Orang tuanya sudah memberikan uang buat ongkos, ya buat jajan Rehan ke sekolah. Kalau Rehan ke sekolah kan Rehan bisa mendapat transfer ilmu dari bapak dan ibu guru. Betul tidak? Betul. Nah, dengan Rehan bolos, berarti Rehan tidak mendapatkan ilmu yang ditransfer hari ini, ya. Lalu Rehan mendapatkan masalah dengan kesiswaan, dipanggil oleh kesiswaan. Betul? Betul. Nah, sekarang berarti Rehan tidak boleh mengulanginya lagi, ya. Lanjut, Bintang belum? Kalau Bintang sih ngerokok di belakang sekolah, Bu. Bintang ngerokok di belakang sekolah. Iya. Kenapa kamu bisa ngerokok di belakang sekolah? Awalnya itu diajak temen, Bu. Diajak teman? Iya. Terus Bintang lihat teman-teman Bintang pada ngerokok semua. Nah, Bintang pun penasaran mencoba, Bu. Jadi Bintang ini terbawa-bawa oleh teman ya yang mengajak hal-hal yang negatif. Menurut Rehan, bagus nggak dia terbawa-bawa dengan hal-hal yang negatif nih? Tidak.
Tidak. Kenapa? Karena kita harus punya prinsip tersendiri untuk tidak mengikuti orang. Betul. Ya. Jadi itu merupakan hal yang kurang baik, dan rokok itu ya bahaya dan dampaknya ya sangat besar sekali. Apalagi kamu seorang pelajar ya, menggunakan seragam sekolah, merokok ya, bagaimana lingkungan menilai kamu ya. Nah, dari kegiatan kita nih, kita konseling kelompok ini, kita akan sepakati ya tema mana yang akan kita ambil. Menurut kalian tema apa yang kita ambil? Apakah dari masalah Rehan yang dia bolos selalu main PS? Apakah masalahnya Mesya, dia menggunakan pape ya? Ataukah masalah Agnia? Ataukah masalah Sepak? Menurut kalian Saya bintang aja. Bintang ya, Bintang dan Mesya. Jadi kita akan sepakat membahas topik layanan kali ini. Temanya bahaya dan dampak rokok bagi kesehatan. Sepakat? Ya. Kita akan melakukan konseling kelompok dengan menggunakan tayangan slide PowerPoint. Ya, kalian bisa mengamati. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Sebelum kita melihat tayangan slide PowerPoint, kayaknya kan kalian ini kelihatan tegang nih ya. Gimana kalau biar relax kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, untuk mencairkan suasana ya. Ice breakingnya itu kita sambung kata ya. Ketika ibu berbicara misalnya sambung kata itu, tapi tidak boleh menggunakan nama ya, tidak boleh menggunakan nama orang, boleh benda ataupun apa saja, yang penting jangan menggunakan nama. Dimulai dari Rehan. Dari sambung kata dari sa, samsa. Dari Mesya. Bentar, Bu, mikir dulu. Nah, boleh. Pan, Sawi aja, Bu. sawi ya, sawi betul, sayuran ya, betul. Agnia, Sapi, Bu. sapi ya. Najwa, Sabuk. cabuk ya, betul. Sepak, sapu ya, betul. Bintang, Ini Bu, salon. salon ya. Selanjutnya kata dari bak. Najwa, Balon. balon ya. Agnia, Bentar, Bu. baju, baju ya. Nesya, Bangku aja. bangku. Sepak, Baskom. baskom. Bintang, Baling-baling. baling-baling. Rehan, Baju. Rehan salah ya. Kumpul. Ternyata Rehan tidak berkonsentrasi. Tadi yang disampaikan apa? Nah, Rehan kita itu nggak kesepakatan tidak boleh menggunakan nama. Jadi kita hukum Rehan ya. Ya. Nah, kita hukum Rehan. Hukumannya apa nih? Nyanyi. Oke, Rehan mau menyanyi apa sebagai hukumannya? Balon bayi. Balonku, boleh. Sambil tepuk ya. Ayo, silakan Rehan. Balonku ada. Ya, kita bantu. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Kalau ku tinggal empat, ku pegang berat. Ya, udah nih Rehan udah ya. Jadi kalian tuh melatih konsentrasi kamu Han ya. Nah, gimana setelah kita melakukan ice breaking ini? Apa kalian sudah relax? Udah ya. Jadi lebih relax sekarang ya. Oke, sekarang kita akan melihat tayangan slide PowerPoint tentang bahaya dan dampaknya rokok. Ya, oke. Baiklah. Kita sekarang ya akan menyaksikan PowerPoint tentang bahaya merokok bagi kesehatan remaja. Ya. Pertama di sini ada pengertian rokok. Silahkan Bintang dibacakan yang lantang. Pengertian rokok. Rokok adalah produk yang berbahaya dan adiktif, menimbulkan ketergantungan karena di dalam rokok terdapat 4.000 bahan kimia berbahaya yang 69 diantaranya merupakan zat
jadi karsinogenik, dapat menimbulkan kanker. Zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok antara lain tar, karbon monoksida, sianida, arsen, formalin, nitrosamin, dan lain-lain. Betul. Ini ya pengertiannya rokok. Rokok itu adalah produk yang berbahaya, ya, menimbulkan ketergantungan. Dan di dalam rokok itu terdapat 4.000 ya bahan kimia yang berbahaya. Nah, ini ya. Lalu kita lihat lagi. Nah, mengandung lebih dari 40.000 ya, kurang lebih 40 bahan kimia dan racun. Di antaranya kalian bisa lihat ya, ada karbon monoksida ya. Ya, ini banyak sekali. Jadi dari ujung sampai ujung lagi ternyata rokok itu mengandung racun atau bahan kimia yang bisa mengganggu kesehatan kalian, apalagi kalian dalam masa-masa pertumbuhan. Lalu ini statistik rokok di Indonesia dari pria, wanita, ya remaja, ya ini semakin tahun semakin meningkat atau naik. Nah, rokok baru setiap hari ada kurang lebih ya 14.000 hingga 15.000 yang menjadi rokok. Lalu, kenapa remaja merokok? Nah, ya, ini yang menjadi topik kita hari ini ya. Kenapa remaja merokok? Nah, ayo Rehan coba dibacakan yang lantang. Kenapa remaja merokok? 1. Gencarnya iklan rokok di masyarakat. 2. Pergaulan teman sebaya. 3. Faktor lingkungan. 4. Keluarga dan orang tua. 5. Psikologi, stres, depresi. 6. Dan lain-lain. Betul. Nah, ini alasan kenapa remaja merokok. Karena pertama gencarnya iklan rokok di masyarakat, di televisi ya atau di media ya. Padahal di dalam catatan rokok itu sudah disebutkan rokok itu akan menyebabkan penyakit apa ya. Tapi karena gencarnya iklan rokok di masyarakat, banyak juga masyarakat kita yang tertarik ya. Yang kedua, pergaulan teman sebaya. Ini yang tadi dialami oleh teman kita, Bintang. Bintang itu terbawa-bawa oleh temannya ya yang merokok. Jadi dia diajak temannya merokok, lalu dia mencoba-coba. Ya, tolong Bintang jangan diulangi lagi. Ya. Jadi kamu harus bisa tahu mana teman yang ngajak kamu hal-hal positif, mana hal-hal yang negatif. Ya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Nah, tadi Mesya, karena Mesya itu putus cinta, ya, lalu dia memutuskan untuk lari menggunakan kafe atau merokok, ya. Itu hal-hal yang tidak baik, yang kurang baik. Nah, lalu keluarga dan orang tua, karena kurangnya perhatian ya dari keluarga dan orang tua, lalu psikologi atau stres, bahkan depresi, ini banyak yang larinya menjadi perokok. Nah, ini kandungan racun rokok, makanya ada tar, ya. Tar itu yang bersifatnya lengket dan menempel pada paru-paru. Jadi dia akan mengendap di dalam tubuh kalian. Ya, kalian misalnya merokoknya itu saat remaja. Nanti setelah kalian dewasa itu mengendap, paru-paru kita jadi kotor. Ya. Lalu ada nikotin. Nikotin itu apa, Bu? Zat adiktif yang mempengaruhi syaraf peredaran darah. Ya, zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Ya, lalu ada karbon monoksida. Ya, ini yang meningkat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Ya, lalu ini bahaya merokok. Ya, yang tadi dibilang ya, asap rokok itu mengakibatkan kanker paru-paru.
3.000 orang dewasa mati akibat kanker. Ini setiap tahun disebabkan karena asap rokok. Jadi ini perokok pasif, ya, dia tidak aktif merokok, ya. Misalnya begini, ketika Bintang merokok, ada temannya yang tidak merokok, nah dia itu dengan secara tidak sadar telah menghisap, ya, menjadi perokok pasif, dan itu lebih berbahaya daripada perokok aktif, ya. Lalu ada bronkitis dan pneumonia. Nah, ini mengidap gangguan pernapasan bila secara terus-menerus paru-paru terkontaminasi dengan asap rokok. Ya, jadi paru-paru kalian akan seperti ini. Bayangkan paru-parunya akan kotor dan rusak seperti ini. Ya. Lalu, nah ini perkiraan, ya. Kalau misalnya kalian menghabiskan uang setiap hari 1 minggu, bayangkan 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun. Berapa uang yang kalian habiskan? Ya. Lalu bahaya merokok untuk remaja. Boleh dibacakan sama Mesya. Yang nonton Mesya. Bahaya merokok untuk remaja. Pertama, perokok mempunyai fungsi paru-paru yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bukan perokok. 2. Merokok mengurangi pertumbuhan paru-paru. 3. Pada orang dewasa, penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah penyakit jantung dan stroke. 4. Penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut juga mulai terlihat pada remaja yang menggunakan rokok. 5. Merokok dapat menurunkan performa dan daya tahan tubuh pada remaja, bahkan pada remaja yang aktif berolahraga. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan, ada yang bisa menjelaskan. Yang poin 1 Bintang, jelaskan kan? Merokok itu mengganggu fungsi paru-paru, ya. Lalu yang merokok itu apa? Mengurangi pertumbuhan. Jadi ketika Bintang mencoba-coba untuk merokok, tidak, jadi paru-parunya itu tidak akan normal lagi. Ketika nanti ada pelajaran olahraga atau PJOK, kamu berolahraga, kamu akan cepat mudah lelah. Karena tahu penyebabnya? Paru-paru kamu sudah usia, rokok rusak, ya. Jadi itu penyebabnya, ya, dari rokok itu banyak sekali. Dan pada orang dewasa, penyakit yang disebabkan ini penyakit yang ganas, yaitu jantung dan stroke, ya. Lalu pada remaja juga terlihat menunjukkan bahwa menggunakan rokok itu, ya, dapat menurunkan performa atau daya tahan tubuh. Jadi ketika kalian sakit itu akan susah atau lama sembuhnya, ya. Lalu tips untuk remaja agar menjauhi rokok. Boleh dibacakan. Siapa? Pahami keterkaitan yang ditimbulkan oleh rokok. Keterkaitan tidak pada rokok, berikan contoh yang baik. Rokok bukanlah hal yang keren. Rokok Ya, cukup. Nah, ini, ya. Jadi yang disampaikan oleh siapa, yaitu pahami ketertarikan yang ditimbulkan oleh rokok, gitu, ya. Jadi jangan sampai kamu tertarik. Kamu harus bilang, ya, atau kamu katakan tidak pada rokok. Terus berikan contoh yang baik untuk adik kamu, ya, untuk teman kamu, ya, dan untuk keluarga kamu. Lalu rokok bukanlah hal yang keren, ya. Ketika kamu bilang merokok, lalu kamu posting di media sosial, itu bukan sesuatu hal yang keren, ingat. Ya, jejak digital kamu akan terekam sampai seumur hidup kamu, ya. Lalu lanjut sama Agnia. Berikutnya apa? Rokok bukanlah hal yang keren. Rokok membuang uang. Pahami tekanan dari teman sebaya. Awasi penggunaan produk tembakau lainnya. Ikut terlibat secara aktif. Nah, betul. Rokok membuang uang. Betul atau enggak sih? Betul. Ada yang bisa menjelaskan? Najwa boleh?
rokok membuang uang. Maksudnya apa? Kan kita ambil Betul. sebungkus, misalkan 11.000. Terus setiap hari beli rokok sebungkus. Jadi kalau 1 bulan udah berapa? Yang harusnya kita bisa menabung ya, Ya, uangnya jadi terbuang sia-sia kita bakar. Betul nggak? Betul. Lalu kalau misalnya perokoknya itu seorang pelajar, apa? Menurut kalian? Jadi gini, uang yang seharusnya kalian belikan untuk jajanan, untuk sarapan ya, untuk beli makanan, beli minuman yang membuat perut kalian kenyang, kalian bisa konsentrasi dalam mengikuti pelajaran gitu ya. Akhirnya uang itu kalian buang-buang untuk rokok, kalian bakar, dan yang tidak ada gunanya sama sekali ya. Nah, lalu pahami tekanan dari teman sebaya. Ingat, ketika teman sebaya mengajak gitu ya untuk merokok, kamu harus berani bintang ya, berkata bahwa kamu tidak akan merokok ya, tidak akan mencoba. Awasi penggunaan produk tembakau dan itu terlibat secara aktif. Tentunya kita sebagai pelajar ya, jadi ikut terlibat secara aktif di organisasi sekolah seperti OSIS boleh. Apalagi ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Kita kan banyak tuh. Ada pramuka, ada PMR, ada seni tari, ada basket, voli, sepak bola. Itu banyak sekali ya. Daripada kalian membuang-buang waktu kalian untuk hal-hal yang tidak berguna, ya, mendingan kalian ikut hal-hal yang positif. Ya, jadi mulai saat ini ya, kita harus melakukan hal-hal yang positif ya. Hilangkan kegiatan yang mengandung hal-hal atau unsur-unsur yang negatif. Nah, ini nikotin ya yang tadi dijelaskan. Yang 10 kali lebih kuat menimbulkan efek keseluruhan Indonesia daripada kokain dan morfin. Bayangin. Ini di sini mengandung nafsa ya. Lalu ini sulit berhenti merokok ya, ketergantungan nikotin. Karena apa? Nikotin itu menimbulkan ketagihan ya bagi si perokok. Lalu nih, lagi bisa kalian lihat ya gejala-gejala yang mungkin muncul bila seseorang berhenti merokok. Ini berhenti merokok, lalu ada lagi penyakit yang disebabkan oleh rokok. Tadi ya, ibu bilang kanker, paru-paru, penyakit jantung ya, penyakit paru dan paru yang menahun. Lalu ini penyakit lain juga banyak yang disebabkan akibat rokok. Ya, ada ginjal ya, serem-serem banget gitu. Yang ganas-ganas. Efek lain rokok ini ya, mengganggu fungsional. Ini bisa dibacakan oleh siapa yang nantang? Ayo bintang yang nantang. Efek lain rokok mengganggu indera penciuman dan pencap, membuat kulit tampak lebih tua dan menyebabkan keriput. Masalah kebersihan gigi, meninggalkan jejak warna di jari dan gigi. Luka menjadi lama kering atau sembuh. Lebih mudah terkena asma dan gejala penyakit saluran napas. Nah, betul. Jadi, efek lain dari rokok itu mengganggu indera penciuman atau pengecap. Jadi, penciuman terus tidak normal lagi. Pengecap katanya. Lalu membuat kulit kita tampak lebih tua, menyebabkan keriput. Ya, jadi siswa yang tidak merokok dan yang sudah merokok itu kelihatan ya. Masalah kebersihan gigi, meninggalkan jejak warna di jari dan gigi. Gigi jadi hitam, keropos, dan warna kulit juga jadi lebih keriput ya. Luka menjadi lama kering atau sembuh, ini tadi saya bilang ya. Itu pengaruh dari ya. Terus lebih mudah terkena asma dan gejala penyakit saluran napas. Ya, yang tadi itu penyakit paru-paru. Ini ya yang menyebabkan asma. Ya, saluran pernapasan. Nah, ini tips berhenti merokok ya. Bersihkan rumah dari atribut rokok. Seperti apa? Betul. Lalu ini bersabarlah. Khususnya episode 2000 pertama kemungkinan terjadinya perselisihan dalam pasangan keluarga. Jadi ketika ada
merokok. Ya. Lalu berikan banyak pujian dan penghargaan kepada keluarga, ya. Nah, lalu biarkan mereka mencurahkan isi hati perasaan mereka pada Anda berhenti merokok supaya sahabat setia, ya. Itu mitos banget. Lalu ajaklah melakukan kesibukan dan berjalan-jalan untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, itu yang tadi bilang ya, aktivitas yang berguna, kita aktif di organisasi sekolah, ya. Ini keuntungan berhenti merokok. Tekanan darah di jantung, aliran darah di karbon monoksida dalam darah kembali ke normal, ya. Sistematik aliran darah kembali, dan fungsi jantung dapat meningkat, ya. Lalu ini keuntungannya, ya, dari berhenti merokok. Ini faktanya 70% merokok yang berhenti merokok, tetapi 30%-nya itu mengatakan bahwa dia tidak dapat berhenti merokok karena sudah ketergantungan. Nah, ini kesimpulannya, ya, rokok merupakan salah satu penyebab kematian di dunia, penyebabnya. Lalu jauhilah merokok sekiranya Anda menyayangi diri dan keluarga Anda. Ini Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati tanggal 31 Mei, ya. Ini ya dari mulai tahun 2012. Oke, sampai sini kita sudah melihat, ya, tayangan dari PowerPoint kita. Ibu ingin bertanya sejauh ini pendapat kalian, ya. Kalian boleh mengekspresikan pendapat kalian, ya, mengenai tayangan ini. Siapa yang mau mulai pertama untuk mengekspresikan pendapat kalian? Dari kesimpulannya kita setelah melihat tayangan PPT ini. Jadi ibu menyebabkan banyak Ya. Nah, dari tayangan PowerPoint tadi tentang tema kita hari ini, ya, bahaya dan dampak merokok, apakah kalian dapat menyimpulkan? Kalian boleh berekspresi, mengungkapkan pendapat yang kalian tarik kesimpulannya dari PPT kita kali ini. Ya, silakan. saya Bu. Ya, boleh. Nazwa. Jadi Bu, ketika saya melihat PPT di depan, ternyata merokok itu dapat menimbulkan penyakit, di antara lainnya seperti penyakit jantung, paru-paru, stroke, dan ginjal. Betul, ya. Jadi rokok itu menimbulkan penyakit yang ganas, ya, seperti tadi yang dibilang Nazwa, ya, ada stroke, ya, ada ginjal, lalu ada penyakit jantung dan paru-paru, ya. Yo, siapa lagi? Aku Bu, Boleh, Mesya. Di dalam rokok terkandung zat nikotin, tar, dan karbon monoksida. Itu membuat kesehatan menurun, seperti kulit menjadi cepat lebih tua dan lain-lainnya. Betul, betul banget yang dikatakan sama Mesya, ya. Lalu siapa lagi yang mau menambah? Ya, boleh, siapa? jadi Bu, rokok dapat menyebabkan kematian dan setiap tahunnya itu meningkat. Betul. Jadi korban-korban perokok ini setiap tahunnya itu meningkat, ya. Kita lihat tadi dari tayangan Gipsu, ya, si PowerPoint ini. Lalu siapa lagi? Agia, boleh silakan memberikan pendapatnya. Rokok dapat memberikan dampak yang merugikan bagi kesehatan. Betul. Ya, itu tadi, ya, yang saya bilang, ya. Jadi rokok itu dampaknya buat kesehatan itu dahsyat banget, apalagi kalian sebagai pelajar. Ya, ada yang menambahkan lagi? Saya Bu, Ya, Bintang. ternyata setelah saya melihat PPT tersebut, rokok itu dapat membuang-buang secara sia-sia. Nah, sekarang Bintang udah sadar kayaknya. Bener nggak? Iya. Nah, berarti yang kemarin dia lakukan itu salah, ya. Berarti sekarang kamu berjanji tidak akan, Rokok. ya, tidak akan melakukannya hal lagi, ya. Lalu, Rehan, Mencegah lebih baik daripada mengobati. mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Berarti kesimpulan kita hari ini, ya, tentang bahaya dan dampak rokok, kita buat slogan, oke? Ya, slogannya apa? Say no to Say no to rokok.